Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatan wa salaman ala Rasulillah. Yang sama-sama kita hormati Bapak dan Ibu pengurus Masjid Agung Asliyah, Bapak dan Ibu hadirin wal hadirat sidang jamaah tarwih yang dimuliakan Allah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat karunia yang selalu tercurah kepada kita bersama. Salawat dan salam buat Nabi dan Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswah dan contoh teladan terbaik bagi kita dalam hidup dan kehidupan. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, apa kabar Bapak Ibu? Lai sehat sadonyo? Alhamdulillah. Masuk kita di malam yang ketiga Ramadan dengan tema tausiah kita Ramadan Syahrut Tarbiyah, atau Ramadan sebagai bulan pendidikan. Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan Ramadan ini penuh dengan kemuliaan, berbagai keistimewaan. Syahrul Mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan ampunan, bulan dilipat gandakan segala amal ibadah dan perbuatan. Berbagai keistimewaan yang ada di bulan Ramadan. Dan alhamdulillah Allah masih sayang kepada kita. Bulan yang diidam-idamkan, bulan yang dinanti-nantikan masih kita dapatkan. Bara banyaknya sahabat saudara kita Bapak Ibu yang tahun kemarin masih bersama-sama kita untuk sholat tarawih, tapi mereka sudah mendahului kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah hari ini memberikan kesempatan itu lagi kepada kita, Ramadan ini untuk kita. Agar apa? Agar Ramadan hari ini bisa menjadi tarbiyah. Nah, jadi ini Bapak Ibu tema tausiah kita pada hari ini. Jadi kata tarbiyah ini asal katanya juga sama dengan Rabbun. Rabbi, Rabba yurabbi tarbiyah. Biasanya kita sabui dengan pendidikan, pelatihan, bimbingan. Karena memang Allah Subhanahu wa taala jadikan Ramadan ini Bapak Ibu sebagai madrasah bagi kita semuanya. Sekolah. Kalau biasa kita mendengar di Padang Panjang, khususnya di Sumatera Barat kok Bapak Ibu secata. Apa itu secata Bapak Ibu? Sekolah calon tamtama. Tetapi hakikatnya kita juga para murid secata, anggota secata Bapak Ibu. Apa itu? Sekolah calon takwa. Nah, begitu. Ramadan disiapkan oleh Allah sebagai wadah bagi kita semuanya agar kita bisa terdidik menjadi insan-insan yang bertakwa, menjadi insan-insan yang mendapatkan ampunan Allah Ta'ala. Berbagai aktivitas disiapkan oleh Allah. Sama halnya dengan sekolah Bapak Ibu. Kalau sekarang namanya kurikulum merdeka, kalau Allah berikan KBK, kurikulum berbasis ketakwaan.
disiapkan oleh Allah. Mulai dari berpuasa di siang harinya, malam harinya kita bertarwih, melaksanakan witir, mendengar tausiah ustadz, bertadarus membaca Al-Quran, berbagai aktivitas, semuanya itu adalah dalam rangka Allah berikan pendidikan kepada kita semuanya agar menjadi insan paripurna. Jadi apa saja Bapak Ibu aspek-aspek tarbiyah yang sudah disiapkan oleh Allah untuk kita, ini yang perlu kita lihat. Yang pertama adalah tarbiyah ruhiyah. Ini anak-anak ustadz yang mencatat Ramadan sebagai bulan tarbiyah atau bulan pendidikan. Tarbiyah yang pertama disiapkan Allah adalah aspek tarbiyah ruhiyah. Nah, bagaimana Allah mendidik kita menjadi insan yang memiliki spiritual yang bagus, ruhiyah yang bagus, mampu mengendalikan diri, mampu mengendalikan hawa dan nafsu kita semuanya. Karena intinya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dalam bulan Ramadan amalan yang utama yang pertama itu adalah berpuasa. Imsak, menahan haus, menahan lapar, serta hal-hal yang membatalkan puasa kita, mulai dari terbit fajar sampai ke terbenam matahari. Ini dalam rangka Allah mempersiapkan kita bagaimana kita mampu mengendalikan nafsu kita agar kita lebih dekat dengan Allah. Karena Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kok kita kok jauh bajarak ja Allah karena apa? Yang pertama karena setan laknatullah. Nan berjanji bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala akan menjerumuskan kita umat manusia ke menjadi kawan denyo di neraka nanti. Aduh mubin, setan laknatullah, musuh bagi kita nan nyata yang selalu menghasut dan menggoda dan merayu kita. Yang kedua apa Bapak Ibu yang menjadikan kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala? Gara-gara nafsu kita. Apalagi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada beberapa 3 nafsu yang dalam Al-Quran Allah jelaskan kepada kita. Dalam surat Yunus ayat 53, yang pertama itu adalah nafsul ammarah. Itu yang perlu dikendalikan. Apa itu nafsul ammarah? Napasu dan mendorong kita untuk durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nafsu yang menyuruh kita, yang mengajak kita, yang menjadikan kita durhaka. Ndak do sawah apa pematang nih do. Ndak tentu halal dan haram. Ndak tahu kawan nan kadisikut nan kaditakan. Yang penting kita dapat apa yang kita inginkan. Ini nafsu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, viral mungkin beberapa hari ini Bapak Ibu, kasus di negeri ini, seorang karyawan pejabat di BUMN yang gajinya Bapak Ibu hampir 2 miliar. Ini tahu Bapak Ibu 2 miliar tuh banyak bitinya. Ambo tak pegawai negeri Bapak Ibu 20 tahun mungkin 30 tahun baru tak kumpul segitu. Kok sebulannya? Kira-kira sadang dia cukup 2 miliar itu sebulan Bapak Ibu. Kalau napasu ingin tak terkendali, 2 miliar, 3 miliar, 3 miliar tidak akan memuaskan. Tidak akan memberikan kata tenang, serakah, rakus, tamak. Itu nafsu ammarah itu.
Ini yang dididik dan digembleng oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kami makan kami minum. Katiko bapak ibu bau dua, bakumua-kumua dalam keadaan bapuaso, diminum, dimasukan ayah saganggam bapak ibu, lain muah di kaluan saparo, indah. Tahu orang ko kita nama minum agak sadagua? Tidak sama sekali. Nasi yang dimasak bapak ibu di katiko sahur jam 10 mungkin paruh lalapa lalita. Orang indah ada di rumah. Namuhkah kita makan agak sebinje, agak sesuo? Tidak. Istri yang mungkin kita nikahi halal bagi kita semuanya bapak ibu, tidak mau kita. Kenapa? Karena kita rasakan muraqabatullah. Allah jadikan, Allah didik kita dengan Ramadan dan puasa ini agar kita selalu mawas diri. Yang halal saja bapak ibu, nasi yang punya kita, air yang punya kita, tidak mau kita minum, tidak mau kita makan. Apalagi barang haram, apalagi punya orang. Begitu Allah Subhanahu wa taala mendidik kita dengan Ramadan. Yang kedua bapak ibu, nafsul lawamah. Kalau nafsul ammarah tadi bapak ibu, jiwa-jiwa yang tak terkendali. Kalau nafsul ammarah lawamah ini jiwa-jiwa yang tertekan. Camih baka panjang, takut ja khawatir. Anak ala kuliah, ala pulau wisuda, ndak juo dapet karajo, gamang jo takut. Anak lah gadi, takut dah dapet laki. Awak lah bauda pai karajo, takut diambil laki awak di orang. Itu takut sesadanya. Khawatir berlebih-lebihan. Ini nafsul lawamah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala jadikan Ramadan ini agar kita bisa membentuk yang namanya nafsul mutmainnah. Inilah nafsu radiyatan mardiyah yang ridha dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala didik kita agar kita bisa mengendalikan hawa nafsu, agar kita bisa menjadikan diri kita menjadi nafsul mutmainnah. Ini Bapak Ibu yang kami muliakan, yang akan datang dan pergi kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ini yang Allah didik kita Bapak Ibu. Allah gembleng kita agar kita bisa menjadi nafsul mutmainnah. Allah sayang kepada kita. Allah cinta kepada kita semuanya. Dari 12 bulan Allah jadikan satu bulan, yaitunya bulan Ramadan. Agar apa? Agar kita bisa kembali kepada fitrahnya kita. Agar kita mendapatkan ampunan Allah Ta'ala dengan syarat dan ketentuan. Man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Siapa yang berpuasa dengan penuh iman, penuh perhitungan, penuh harapan kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga segala hal yang membatalkan baik puasa, apalagi yang membatalkan pahalanya. Ini baru yang didapatkannya adalah ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran, ini pendidikan Ramadan yang pertama, yaitunya tarbiyah ruhiyah. Insyaallah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, besok ada lagi namanya tarbiyah khuluqiyah. Ada tarbiyah ijtimaiyah yang insyaallah akan kita kaji subuh besok. Mudah-mudahan besok subuh masih ramai Bapak Ibu. Karena orang yang nafsul mutmainnah, orang yang berhasil didikan Ramadannya, ia mampu mengendalikan mangan tua, mampu mengendalikan
Bapak Ibu, keinginan-keinginan lain kecuali keinginan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita sambung kajian tarbiyah atau Ramadan sebagai bulan tarbiyah kita insyaallah besok pagi. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.